Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini. Penjajahan di era ini dengan cara yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Saba di masa awal fitnah, yang dimana pola inti mereka pertama menyebarkan dusta-dusta, hoax, kabar-kabar yang membawakan kebencian antara unsur-unsur masyarakat yang ingin mereka taklukkan. Dibawakan berita-berita sehingga terbentuklah dan tersusunlah kebencian antara para rakyat dengan penguasanya, antara ras dengan ras yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Dibentuklah kebencian demikian dengan kabar-kabar dusta yang mereka bawakan. Tidakkah demikian pula cara Abdullah ibnu Saba? Demikian dengan mudah mereka membawakan dan menyebarkan kabar dusta itu dikarenakan media-media yang ada adalah mereka yang menguasainya. Dan cara yang kedua, yaitu dengan cara membentuk boneka-boneka, baik berupa ormas-ormas atau tokoh-tokoh yang seolah-olah membawakan nama Islam, namun pada hakikatnya mereka menghancurkan, mengkambing hitamkan ajaran-ajaran Islam dan kaum muslimin dengan tindakan yang mereka lakukan. Bukankah demikian pula gaya gerakan Abdullah ibnu Saba? Dari situ dibuat oleh musuh-musuh Islam, Al-Qaeda, seolah-olah mewakili Islam. Dari situ mereka buat boneka dan sandiwara selanjutnya, ISIS. Padahal mereka yang melatihnya, mereka yang mendanainya, mereka yang menggerakkannya. Seolah-olah mereka semua bergerak atas nama Islam dan Islam berlepas diri dari mereka. Ikhwati rahmatullah. Yang gerakan-gerakan semua tersebut bertujuan agar dibenturkan unsur para masyarakat dengan penguasa yang ada sehingga meratalah kerusakan yang terjadi pada negeri-negeri musuh. Ketika mereka benturkan satu suku dengan suku yang lain, kurang merata. Kehancuran kurang merata. Ketika mereka benturkan satu agama dengan agama yang lain, kehancuran kurang merata. Namun sangat efektif kehancuran merata di antara umat ketika mereka benturkan para rakyat dengan unsur penguasa. Demikianlah puncaknya yang terjadi di Arab Spring, Ar-Rabi' Al-Arabi, dimulai tahun 2010, ketika mulai negeri-negeri kaum muslimin yang berada di Arab, mereka semua bergerak dengan nama kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, menuntut keadilan, menegakkan hukum Allah. Dengan nama itu, mereka semua bergerak dan membenturkan diri mereka dengan penguasa yang ada. Dimulai dari Tunus, kemudian diikuti Libya, kemudian diikuti Syria, kemudian diikuti Mesir, kemudian Yaman, dan seterusnya. Tidakkah kita melihat apakah perbaikan yang ada terjadi pada mereka atau justru kehancuran yang berkali-kali lipat? Ketika itu semua terjadi, dipalingkanlah media-media